Banyuwangi sudah pariwisatanya luar biasa, ini sangat mencederai nama baik Banyuwangi khususnya di bidang pariwisata. Ya. Banyuwangi sudah pariwisatanya luar biasa, ini sangat mencederai nama baik Banyuwangi khususnya di bidang pariwisata. Ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya dalam obrolan Bang Jen. Kali ini sengaja saya mengundang hadirkan seorang PLT, Kepala Dinas Pariwisata ya, di mana banyak fenomena terjadi selain pariwisata Banyuwangi yang sudah bahasa kerennya sih moncer gitu ya. Tapi bahasa saya sudah viral di mana-mana. Pada hari ini saya ingin ngobrol aja lah dengan Pak Kadis. Beliau adalah PLT Kepala Dinas, Pak Taufik. Selamat datang di acara saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Kadis ini sengaja ya. Kalau yang sebelumnya pernah sih sebelum Pak Taufik ada di program kita yang lain. Tapi pada kali ini di mana saya tempo hari melihat ada beberapa waktu yang lalu saya melihat dan membaca bahwa berita itu sempat viral sih terkait seorang turis ya, wisatawan mancanegara yang dibegal. Jambret. Oh, jambret ya, bukan dibegal ya. sorry. Ya. Kalau begal itu di daerah barat Pak Kadis. Iya. Mungkin begal kesannya lebih ada sarkasmenya. Ini jambret lebih ke hanya sekedar set jambret ya. Itu sebetulnya gimana sih Pak Kadis, bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Jadi ini kejadian minggu-minggu yang lalu gitu ya. Sebetulnya sangat kita prihatin sekali atas kejadian ini di tengah Banyuwangi sudah pariwisatanya luar biasa. Ini sangat mencederai nama baik Banyuwangi khususnya di bidang pariwisata. Kejadiannya ada salah satu wisatawan mancanegara asal Belgia, namanya Shailene van Diem. Beliau sendiri datang ke Banyuwangi tanpa teman, dan waktu itu dia tinggal di homestay di belakang Taman Makam Pahlawan. Dari situ, waktu itu dia habis belanja dari minimarket ya di sekitar situ. Nah, mungkin selama ini kan Banyuwangi memang aman gitu ya. Betul. Dia santai aja sendiri pas siang jam 10 kejadiannya. Habis belanja, satunya nenteng belanjaan, satunya nenteng dompet gitu kan. Memang kesannya kayak ngiming-ngimingi gitu. Iya. Jadi mungkin pas setelah posisi di tengah jalan sepi, di belakangnya ada orang naik motor gitu ya, nggak tahu ini by design atau spontan. Dia melihat mungkin peluang, loh kok ini ada orang sendirian, jalan sepi, bawa tentengan, dompet lagi. Ya. Kalau persepsi saya, prediksi saya itu dia spontan ya. Awalnya mungkin nggak ada niat, mungkin karena pas kebutuhan lagi pepet, ada peluang, langsung aja diambil. Tapi nggak ada sampai kejadian luka, nggak. Jadi dia seperti minta tolong. Pas kejadian jam 10 itu, ya sempat viral itulah akhirnya di mana-mana. Akhirnya kami dari Dinas Pariwisata gercep langsung mendatangi korban, ya minimal kita berempati, menunjukkan bahwa kita dari pihak pemerintah sangat prihatin, dan kita langsung melaporkan kami bersama korban ke pihak aparat kepolisian setempat Polsek Banyuwangi waktu itu. Alhamdulillah kejadian jam 10, malamnya jam 7, jam 8 udah ketangkep. Itu kejadian jam 10 malam atau siang? 10 pagi. Oh, siang pagi. Siang. Gila. Kebetulan memang di itu kan daerah sepi ya, daerah perumahan itu kan nggak rame, memang dia jalannya pun jalan nggak lebar. Memang aspal tapi nggak lebar. Alhamdulillah kebetulan di sekitar situ banyak CCTV. Sehingga kita dengan kejadian viral itu langsung cross check ke CCTV. Setelah mengidentifikasi pelaku, alhamdulillah malamnya sudah ditangkap oleh pihak keamanan.
gerak quick respon Ya, Pak belum Kadis nggak ya? sampai 1 kali 24 jam. Iya, 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 Besoknya langsung kita press release dengan Polres. Iya, tapi pelakunya tertangkap kan ya? Tertangkap. Terus kemudian atau memang pelaku ini Menyerahkan diri. Seorang residivis Enggak, atau memang ternyata ini? setelah kita tanyakan mereka belum punya riwayat kejahatan, hanya kebutuhan kepepet ekonomi. Prediksi saya tadi itu spontanitas saja. Ada peluang pas butuh duit pun gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada niat untuk jabret mungkin gitu ya. Lah kok enak gitu, ada orang sendirian sepi. Memang kalau dilihat di CCTV itu kan kayak iming-iming gitu. Yang kiri dia bawa belanjaan, yang kanan pegang dompetnya itu. Iya. Jadi anu ya, bener ya. Teman-teman ya, katanya Bang Jack itu kejahatan itu terjadi ketika ada kesempatan. Ini mungkin peluang. Kesempatan atau peluang gitu ya. Sebenarnya nggak ada niat, tapi kok ada peluang ini kan. Tapi dengan kejadian ini Pak Kadis, saya juga ikut prihatin lah ya. Karena korbannya adalah turis mancanegara begitu ya. Tapi kan sebetulnya gimana sih Pak Kadis tingkat keamanan, kenyamanan terhadap atau terkait pariwisata atau mungkin wisatawan baik itu yang mancanegara maupun yang Nusantara, Wisnus, itu seperti apa di Banyuwangi? Ya sebetulnya overall di Banyuwangi itu sebetulnya aman-aman saja. Aman, ya. Ini anggap aja perkecualian iya. kejadian spontanitas. Ya makanya kami berharap menghimbau kepada siapa saja, khususnya wisatawan gitu ya. Ya minimal meminimalisir peluang gitu ya. Minimal ketika jalan ya jangan di tempat-tempat sepi. Minimal berdua. Kalau toh memang sendiri pun ya perlu ngajak teman atau membawa barang-barangnya itu secara safety gitu ya, dimasukkan dalam tas, dipegang erat-erat dan sebagainya. Karena itu tadi kejahatan kadang bukan karena niat tapi karena ada peluang. Nah, atau kalau secara overall sebenarnya aman-aman saja. Aman ya. Nggak ada kejadian-kejadian yang saya juga seperti ini. Ya walaupun tidak intent monitor di Banyuwangi ini kategori dengan wisata yang sudah sedemikian rupa kategori paling aman lah sebetulnya. Ya. Tapi ini kan akan menjadi karena ya sekarang era digitalisasi, di mana sedikit aja kita ini mau bias atau liar kemana-mana gitu ya. Itu kan akan membawa dampak juga. Tapi sebelumnya Pak Kadis ya, kalau kita amati di Banyuwangi ini penjambretan terus. Pada beberapa waktu yang lalu dulu ya, saya sempat menghimbau juga kepada pihak aparat keamanan terkait pelemparan batu kepada rombongan pariwisata pada waktu itu. Terus kemudian ada intervensi terkait wisatawan terkait apa kalau menurut saya perebutan ini ya lahan bisa dikatakan sekarang kan ada Grab. Ada ojek. Itu lebih detailnya gimana sih Pak Kadis? Apa sudah ada bisa ada link and match antara pelaku wisata khususnya di sini dinaungi oleh Dinas Pariwisata kemudian dengan yang ini ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi terkait hal-hal yang demikian ini apakah sudah dikolaborasikan atau memang ini terjadi miss saja Pak Kadis? Iya, sebetulnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya memberikan sosialisasi pembinaan kepada teman-teman pelaku wisata, termasuk tadi yang ojek online, termasuk tadi yang tour and guide, termasuk juga kepada masyarakat ya bahwa kita Banyuwangi ini lebih mengutamakan bidang pariwisata dalam hal pembangunan daerah. Dan tentunya ini harus didukung oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten sendiri berjalan nggak mungkin. Tetap harus dukungan dari masyarakat, dari pelaku wisata, dari pengusaha-pengusaha, pemerintah sendiri, aparat keamanan semuanya harus bersinergi, berkolaborasi, bersatu padu untuk bisa mewujudkan ini. Tapi kan kadang namanya
orang banyak ya, Iya. oknum-oknum seperti tadi itu yang menjamret, mungkin dia hanya kepepet ekonomi, dia nggak akan berpikir saya menjamret ini akan merusak nama Banyuwangi, mungkin mereka nggak akan berpikir seperti itu. Betul. Gitu kan. Ada kejadian anak iseng melempar ini, dia nggak berpikir bahwa yang dilaksanakan itu akan dapatnya buruk. Ya ini kan tugas kita semua, bukan hanya pemerintah untuk bisa memberikan edukasi pembinaan kepada semua pihak. Ya, karena kalau pemerintah sendiri terbatas ya. Jadi kami himbau kepada semua masyarakat, semua elemen, ya pengusaha, pelaku wisata, ayo bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun dunia pariwisata di Banyuwangi ini yang aman, kondusif, nyaman, ya sehingga dengan begitu saya yakin nanti wisatawan pasti akan datang. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah 3,1 juta wisatawan di Banyuwangi. Di kurun waktu? Tahun ini, tahun ini, kemarin 2023. 2023 ke 2024. Tahun 2023 kemarin kita targetnya kan gininya tiap tahun. Iya. Ya saya tertarik dengan slogan yang aman, nyaman, ya kondusif itu. Terkait ini semua gimana Pak Kadis? Katakanlah sinerginya dengan aparat penegak hukum. Kan saya dengar di sini ada Pam Opfit. Kemudian sebelum Pam Opfit itu sempat di launching kayaknya itu polisi pariwisata. Hubungan dari kedinasan ini seperti apa Pak Kadis? Pam Opfit itu baru ya di Banyuwangi ya. Baru. Ketika jadi Polresta itu kalau nggak salah. Jadi kita sering bersinergi dengan Kasat Pam Opfit ya Pak. Pam Opfit, Pak Bandi itu sering sinergi, kerjasama, koordinasi untuk bisa bersama-sama bagaimana mewujudkan Banyuwangi yang aman, nyaman tadi. Karena memang syarat mutlak suatu daerah apalagi yang mengutamakan pariwisata sebagai motor utamanya pembangunan di daerah tersebut. Ya tetap ke depan kita selalu akan meningkatkan hubungan yang harmonis ini. Mungkin nanti ke depan akan ada operasi bareng, mungkin ketika ada event-event. Kalau event-event kita sudah saling kolaborasi, kerjasama dengan teman-teman Polres, TNI, bahkan tidak hanya Polres, TNI, AD, AL untuk bisa bersama-sama untuk mengamankan itu. Ada nggak selama ini dari wisatawan, mungkin baik manca maupun wisnusnya ya, membutuhkan katakanlah mau berwisata di salah satu destinasi di Banyuwangi, kemudian menginginkan pengawalan atau seperti apa lah, pengawalan dari mungkin pihak polisian begitu, ada nggak Pak? Itu biasanya rombongan Pak ya, biasanya rombongan tur, ya betul. Atau misalkan Rubicon, ada sih teman-teman. Itu kan memang dibolehkan ya. Jadi ketika menggunakan jalan raya, apalagi saat dalam rombongan besar, mereka sendiri tapi tidak melalui kami ya. Mereka koordinasi sendiri dengan pihak keamanan untuk dimintai pengamanan. Itu ada beberapa. Kapan hari Rubicon, Harley gitu ya. Mercedes-Benz kemarin datang, mereka interaksi sendiri sih, nggak melalui kami. Oh gitu ya. Jadi langsung dari pihak yang terkait itu yang bersangkutan minta pengamanan secara internal gitu ya Pak Kadis. Pak Kadis, Banyuwangi ini dalam kurun waktu 10 tahun ini kan pariwisatanya ya yang di-push istilahnya, digencarkan gitu pariwisatanya. Kemudian ada UMKM segala macam. Yang terbaru UMKM naik kelas Pak Kadis. Terus kalau menurut Dinas Pariwisata ini setelah ada dari Bupati yang sebelumnya sehingga Bupati yang saat sekarang dari pariwisata sudah sedemikian rupa. Kemudian UMKM naik kelas. Ini ada nggak sih Pak Kadis katakanlah, wisatanya semakin kunjungannya semakin naik, atau mungkin justru sebaliknya dengan adanya program yang agak sedikit berbeda itu? Gimana Pak? Ya, tentunya sangat korelasi sekali Pak Zainal. Ketika wisatawan naik, UMKM juga pasti akan menikmati dampak dari kenaikan wisatawan. Karena saya yakin wisatawan yang datang ini kan pasti butuh ya, oleh-oleh, cedera mata, makan, minum, ini kan UMKM semua yang menyediakan. Jadi memang 10 tahun terakhir Banyuwangi sangat concern untuk di bidang pariwisata. Bahkan ada slogan di Banyuwangi itu Pak Zainal. Mungkin kalau orang luar mungkin kurang tahu.
bahwa semua dinas adalah dinas pariwisata. Ya. betul. Semua tempat adalah destinasi. Destinasi. Semua kegiatan adalah atraksi. Jadi Iya. kita menginginkan hanya sekedar kantor, hanya sekedar Hmm. bendungan, itu bisa kita jadikan destinasi gitu. Iya, iya. Sekarang mungkin Pak Anjana kalau lihat ke desa-desa itu bendungan Dam Sere di Bangurjo, Dam Koperan, Dam di Karangdoro itu juga sekarang jadi destinasi. Iya. Di cat warna-warni, dikasih fasilitas ya. Kantor-kantor kita pun sekarang itu juga udah keren-keren toh. Di Pemda, Pendopo, itu kan tempat biasa, Iya. tempat kantor, tapi disulap menjadi destinasi yang orang bisa berkunjung di sana dan Berkunjung ke situ. foto-foto pun bagus Iya. gitu. Terus semua kegiatan adalah atraksi. Iya. Yang kita rangkum dalam event Banyuwangi Festival itu sebetulnya bukan kegiatan-kegiatan yang mengada-ada kita adakan dengan biaya sekian, enggak. Iya, iya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat, yang sudah berjalan, yang mereka juga mendanai sendiri secara swadaya, kita branding, kita angkat menjadi event Banyuwangi Festival yang kita naikkan kelasnya, kita branding, kita pasarkan, sehingga yang kegiatan yang biasanya itu bisa dinikmati menjadi atraksi. Iya. Atraksi wisata yang mungkin nanti wisatawan juga bisa datang untuk melihat itu. Contoh kebo-keboan. Kebo-keboan sebelum ada Viva sudah ada. Iya. Ya, mereka itu sebetulnya ritual adat bersih desa Iya. dalam bentuk kebo-keboan. Ada di Alas Malang, ada di Alian. Seperti Ider Bumi. Ider Bumi juga sebetulnya ritual bersih desa. Iya. Ya, tetapi kita angkat branding bisa menjadi atraksi yang ketika saya datang tuh ya ada juga wisatawan mancanegara yang menikmati itu gitu loh. Itu benar. Jadi Stebal Songker itu sudah terwujud dalam Banyuwangi dalam hal ini. Berarti tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa kegiatan sekecil apapun bisa dijadikan event. Nah, atraksi, Atau atraksi atau kegiatan di daerah begitu Betul. Pak. Saya sering mendengar dan melihat ya bahwa event-event ini kalau menurut pandangan saya, ya mungkin ada sedikit pandangan yang lain ya, itu kan muaranya ada di wilayah kota, Pak Kadis. Bagaimana dengan pemerataan event itu sendiri? Iya, memang awal-awal event di Festival Banyuwangi seperti itu, Pak Zainal. Tapi ke sini kita sudah banyak kita bagi event-event itu Gitu ya? di Dalam Selatan. Seminggu yang lalu, minggu kemarin, baru kita ada event namanya Alas Purwa Extravaganza. Nah, ya. Itu event 7 Saya dengar. hari, tempatnya di Tegal Timur, Desa Purwo Asri. Baru seminggu yang lalu. Ya. Terus kapan hari juga sepeda api Hub Ride itu di Rogo Jambi, yang di api, ya punya dinas eventnya dinas perhubungan, yang diadakan di Banyuwangi. Event-event yang lain juga kapan hari ada night run itu di mana? Jungle. Di Maron. Oh, di Kalau yang jungle run malah di Alas Purwo. Purwo. Jadi sebenarnya sudah kita upayakan menyebar sehingga orang masyarakat yang bisa menikmati tidak hanya kota saja, teman-teman kita yang selatan juga bisa ikut dalam menikmati event-event. Insya Allah semakin tahun nanti, bahkan rencana Kuwung, kita nanti tempatkan di Genteng, Maron. Kuwung. Festival Kuwung yang bulan kalau nggak salah November. Iya. Festival Ya, biasanya di Banyuwangi belum pernah di Genteng. Seperti itu. Jadi kita sudah berupaya maksimal membagi event itu merata. Kapan hari Festival Kopi di Kalibaru. Nah, Festival Kopi di Kalibaru, Festival Sastra waktu itu di Genteng juga sudah kita bagi. Bahkan kemarin fishing festival Wongsorjo ada juga sudah kita bagi Pak. Jadi lebih merata gitu Pak. Betul. Biar kalau kota sentris. Ya, event ini tidak tersentral begitu ya. Karena memang saya lihat Banyuwangi ini potensinya luar biasa sekali. Dari ujung kita kabupaten terluas se-Jawa Pak. Iya. Bahkan Pulau Bali itu luas kita. Satu provinsi itu luas Banyuwangi. Kita dengar, saya juga bangga menjadi orang Banyuwangi. Banyuwangi itu destinasi itu tersebar sebetulnya di mana-mana ya Pak Kadis ya. Tidak mengumpul di satu titik. Mulai dari ujung Kalibaru, Glemor, Alas Purwo, semacam Wongsorjo semuanya ada. Kemudian dari semuanya kalau misalkan sudah kita gerakkan Pak Kadis atau mungkin kita mapping ya, dampaknya secara perekonomian kepada masyarakat maupun pelaku usaha seperti apa Pak Kadis? Kalau kita melihat rilis data oleh
statistik ya, Hmm, BPS. BPS. Itu kita sangat signifikan dengan meningkatnya pariwisata di Banyuwangi. Kita melihat PDRB sangat naik, Ya. income per kapita, bahkan harapan hidup ya, orang Banyuwangi itu meningkat. Ya. Kenapa kok harapan hidup meningkat? Karena berarti dia lebih sejahtera, gitu loh. Secara ekonomi lebih sejahtera, secara pikiran mereka lebih enjoy, sehingga umur ini juga berdampak kepada itu, gitu. Belum lagi kemiskinan kita sekarang itu hanya 6,8, terendah se-Jawa Timur, ya. Pengangguran kita juga semakin berkurang. Kemarin 5%. Nah, ini sudah berkurang lagi, sehingga dampak-dampak real secara data ini kan nggak bisa kita pungkiri. Ini bukan kita yang mengukur loh ya. Dari lembaga khusus yang merilis itu, dan ini dampak bahwa pariwisata itu sudah berdampak secara positif kepada ekonomi kesejahteraan masyarakat. Iya. Harapan hidup Pak Kadis. Ini saya tertarik itu, harapan hidup. Berarti ini masih banyak yang menginginkan ada harapan hidup. Berarti kalau di Banyuwangi itu harapan hidupnya sekarang 73, berarti tinggal dihitung umurnya tinggal berapa lagi. Kalau nggak ada kejadian force majeure gitu ya, kecelakaan, sakit dan sebagainya. Bencana gitu ya. Harapan hidup berarti optimis nih. Orang-orang Banyuwangi harus optimis. Terus panjang umur. Ya. Ketika sudah merata, kemudian dampak tadi sudah signifikan lah. Kita bangga, termasuk pengangguran, kemiskinan segala macam tadi sudah disampaikan sama Pak Kadis. Terus bagaimana dengan kolaborasi pentaheliknya Pak Kadis untuk peningkatan pariwisata ini? Justru keberhasilan ini ya kolaborasi dengan pentahelik itu kita nggak bisa berdiri sendiri kan. Kita pasti dengan pihak swasta, dengan pihak investor, dengan pemerintah dan sebagainya. Ini justru karena kolaborasi yang bagus ini maka pariwisata di Banyuwangi seperti ini. Nggak mungkin lah kita kalau kolaborasi tadi nggak bagus sudah sampai seperti ini gitu kan. Alhamdulillah kolaborasi inilah yang justru kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak. Kemajuan khususnya pariwisata di Banyuwangi ini tidak hanya berkat kerja dengan pemerintah. Kita mengakui ini semua pihak. DPRD juga, swasta, keamanan, dan juga masyarakat. Pentaheliknya itu. Betul. Nah, itu yang penting. Nggak bisa kita bekerja sendiri tanpa kolaborasi itu tadi. Terus dengan banyaknya ini kan sudah beberapa tahun terakhir ini, mulai awal tahun 2015 kalau nggak salah ya, banyak investor yang investasi di sektor hotel segala macam. Kemudian kuliner, ada banyak ya, dari kuliner. Masyarakat Banyuwangi sendiri maupun di luar Banyuwangi. Terus bagaimana dengan peningkatan sumber daya manusianya Pak Kadis? Peningkatan secara ekonomi? Atau peningkatan secara kualitas? Secara kualitas dulu lah. Secara kualitas dulu lah. Ya pasti dengan meningkatnya ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pasti nanti berbanding lurus dengan meningkatnya pendidikan, kan begitu ya? Karena pendidikan ini kan butuh dana untuk menyekolahkan anak-anaknya. Saya yakin pasti berbanding lurus lah dengan peningkatan ekonomi, tadi income per kapita, BDRB meningkat. Saya yakin IPM kita dari pendidikan juga meningkat. Ya, IPM itu kan ada 3 ya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Itu juga meningkat. Berarti kalau ngomong kualitas, bisa saya pastikan bahwa kualitas masyarakat SDM manusia di Banyuwangi meningkat karena IPM juga meningkat. Tadi dengan menjamurnya kuliner, hotel, ini kan berarti wisata investor melirik bahwa Banyuwangi berpotensi. Nggak mungkin mereka akan menginvestasikan dananya di daerah yang masih ragu-ragu begitu ya. Nah, ini berarti bukti bahwa Banyuwangi sudah dilirik investor untuk bisa mereka menanamkan investasi di Banyuwangi. Berarti mereka ada harapan, ini keren Banyuwangi, pembangunannya bagus dan sebagainya. Sehingga kita sekarang hampir sering kita temui warung-warung baru, restoran baru gitu kan. Nah, ini kan berarti perkembangan ekonomi kita dirasa cukup sehat untuk bisa menanamkan investasinya di sini. Tadi keberhasilan Banyuwangi itu bahwa tidak terlepas dari kolaborasi pentahelik. Di situ ada
ada masyarakat, pengusaha, akademisi, pemerintah, juga ada media di situ, Pak Kadis. Sebelum ini kita kembali lagi ya, tadi Wisman, wisatawan mancanegara yang kena jambret itu ya, kena jambret. Terus terkait keselamatan itu tadi, ini kan juga menyangkut kenyamanan. Beberapa waktu yang lalu juga ada wisatawan dari China ya kalau tidak salah iya. yang Di Ijen ya. ya di Ijen itu Pak Meninggal Kadis itu ya. Itu seperti apa Pak Kadis? Apakah ini memang human error atau mungkin ada SOP yang tidak bisa atau belum dijalankan oleh pengelola daripada destinasi tersebut? Seperti apa? Jadi ini kemarin juga kejadian Wisman Cina yang meninggal karena kecelakaan dia itu kita juga sangat prihatin dan kita juga evaluasi khusus itu Pak. Kita juga evaluasi khusus memang SOP yang belum diterapkan secara optimal. Pertama mereka tour guide-nya waktu itu belum berlisensi. Satu. Kedua baju atau pakaiannya mereka kenakan juga tidak standar. Ya, mereka kan naik gunung tapi mereka pakai baju yang sangat keren ala-ala baju pesta. Itu kan juga justru kayak kemarin baju yang bikin dia jatuh itu. Jadi bajunya ada rumbai-rumbai, ketika dia bergerak keinjak jatuh. Nah, itu. Mungkin mau selfie gitu. Memang misalnya Cina itu karakterisnya dia ketika di tempat destinasi setelah foto selesai sudah pulang. Dia ingin menunjukkan di media sosial mereka bahwa mereka sudah berada di tempat itu. Seperti itu memang karakterisnya. Penting foto. Makanya jangan heran wisatawan Cina pasti memakai baju yang keren-keren dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, tapi itu juga sebenarnya sangat berbahaya. Dengan itu hanya kita kemarin mengevaluasi itu dan menerapkan SOP yang baru untuk ketika kemarin ada penutupan izin karena ada kejadian itu? Bukan, waktu itu ada kan ujiannya gunung berapi ya, ada peningkatan kegiatan aktivitas, erupsi, ditutup sempat ditutup, dan itu juga sebagai dasar evaluasi ketika dibuka kembali kita menerapkan SOP yang baru, SOP yang baru berdasarkan pengalaman kejadian sebelumnya. Jadi untuk sekarang ke Ijen di sana sudah ada asuransinya, sudah harus pakai pakaiannya bagaimana, tour guide-nya sudah harus yang lokal. Yang aturan-aturan itu ya kita berpengalaman dengan kejadian sebelumnya untuk mengantisipasi ke depan. Iya, jadi saya setuju lah Pak Kadis kalau itu. Karena saya sempat berkunjung ke salah satu destinasi di Bali pada waktu itu. Di mana kita kan harus mengikuti SOP juga. Kita masuk di daerah destinasi itu harus pakai ini gitu ya. Kita harus ngikuti. Kalau bukan hanya sekedar safety, mereka menghargai adat budaya setempat, pakai sarung gitu kan. Sebenarnya itu juga malah SOP seperti itu justru malah memberikan nilai positif sebetulnya. Orang datang ke situ, harus begini ya. Dan wisatawan karena kita tuan rumah ya harus nuruti tuan rumah dong. Mereka tamu kan gitu. Atau mungkin Pak Kadis, ini sekedar ini ya. Naik ke Ijen supaya selamat gitu. Satu harus berdoa begitu ya. Ya betul. Begitu ya. Yang kedua, secara religiusnya. Ritual dulu bakar dupa gitu. Itu kan narasi begitu ya, dibangun narasi supaya ada cerita orang. Boleh aja kan itu kan. Itu kadang narasi ini yang menjadi daya tarik suatu destinasi. Itu kan. Ini apa sih bakar dupa gitu ya. Harus muter dulu 3 kali. Terus yang menarik tadi dari Pak Kadis tadi belum adanya guide ya yang waktu itu lokal belum ada sertifikasi ya Pak. Waktu itu yang pengantar kebetulan bukan guide lokal, sehingga secara geografis mungkin mereka tidak mengerti lokasi mana yang rawan, mana yang tidak. Ada nggak SOP atau mungkin istilahnya aturan yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata bahwa ketika ada Wisman, walaupun dia sudah ada TL-nya, tour leader-nya atau guide-nya di situ,
harus menggunakan gate lokal. menggunakan gate lokal. Itu gimana? Kita masih belum menerapkan secara 100% di Banyuwangi. Ya. Karena memang kita kan pariwisata di Banyuwangi bisa dibilang masih baru ya. Mm-mm. Tapi kalau saya melihat di Bali itu sudah sangat bagus mereka SOP-nya. Jadi ketika wisatawan datang ke Bali ya harus pakai guide lokal gitu kan. Guide yang lama enggak, istilahnya ya hanya sebagai pendamping saja. Aja ya. Nah, kita mungkin ke depan nanti ke sana Pak Zainal, karena ini juga untuk memberdayakan teman-teman lokal kan. Betul. Karena ini menyangkut ya pendapatan juga, income juga. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di di daerah sendiri ya. Jadi sebenarnya nanti kita masih berikhtiar ke sana, tapi beberapa tempat seperti Ijen sudah kita berlakukan seperti itu. Iya, itu sebetulnya bagus sekali Pak Kadis. Betul. Untuk memproteksi teman-teman. Iya. Memberdayakan mereka-mereka yang mempunyai kelebihan di bidang guide ya. Jadi mungkin bisa dibuat aturan lah yang jelas, karena memang seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, mereka datang harus ngikuti tuan rumah dong. Harus aturan begitu. Saya kira kalau itu diterapkan akan menjadi lebih bagus dan lebih merasa nyaman gitu loh Pak Kadis terhadap wisatawan yang hadir. Terus kemudian ada nggak istilahnya apa ya Pak Kadis? Bukan klaster ya, apa itu ya namanya, wisatawan yang berkunjung di Banyuwangi ini yang paling dominan itu wisatawan dari mana Pak Kadis? Untuk mancanegara? Mancanegara itu kita Cina yang banyak itu, Eropa, Australia, itu yang banyak. Kalau Timur Tengah masih minim ya. Itu sih 3 besar yaitu Cina, Australia, Eropa. Cina, Australia, Eropa. Bagaimana dengan guide-nya itu? Karena pada waktu itu pernah digagas untuk menarik wisatawan Cina berwisatawan atau berkunjung di Banyuwangi, harus kita mempersiapkan dong. Gitu ya. SDM-nya. Nah itu ya mungkin kelemahan kita ya, masih belum diikuti dengan SDM, terutama bahasa. Rata-rata masih paling standarnya bahasa Inggris gitu ya. Sementara Cina itu justru jarang yang bisa bahasa Inggris. Iya Pak Kadis. Orang Cina itu ya bisa bahasa Inggris sih, tapi kadang-kadang sedikit sama dengan kita gitu. Paling no yes, oke. Jadi mungkin juga evaluasi buat kita bisa meningkatkan SDM di teman-teman di pelaku wisata di tour and guide-nya. Ya itu mengimbangi itu. Ya, yang saya maksud tadi kan begitu Pak. Kualitas daripada sumber daya manusia Banyuwangi ini, karena begini Pak Kadis, harapan kita dengan adanya pariwisata, investor masuk di segala sektor ini, minimal dari penduduk atau masyarakat Banyuwangi itu terlibat di situ gitu ya Pak Kadis. Mungkin adakah belum kerjasama misalkan dengan terkait peningkatan sumber daya manusia itu dengan lembaga-lembaga terkait gitu Pak Kadis? Karena mungkin kalau yang tadi dibilang wisatawan Cina harus siapin dong guide-nya bisa bahasa China, Mandarin begitu. Itu seperti apa Pak Kadis? Sementara kita belum ya, masih belum. Jadi sementara teman-teman tour guide sendiri yang berinisiatif misalkan untuk belajar bahasa Cina, belajar bahasa Inggris, seperti itu. Kalau dari Cina masih belum sementara. Kita sementara ini hanya memfasilitasi biasanya dari sisi sertifikasinya sih. Kerjasama dengan ketika ada program dari pusat terutama karena atau provinsi, ketika kita ada sertifikasi ya baru programnya sampai cepat ke sana. Teman tour and guide itu. Iya. Jadi itu menarik sekali sebetulnya Pak Kadis. Jadi mungkin nantinya akan banyak di Banyuwangi ini membuka semacam kayak kursus bahasa asing gitu ya, karena memang wisatawan dari mancanegara bermacam-macam, tidak Inggris ya, Jerman, mungkin bahasa Arab. Ya, bahasa Arab bisa itu. Wisatawan Timur Tengah. Bahasa Arab itu ngajak anak-anak pondokan ini bisa ya. Anak-anak pondokan bahasa Arabnya pasti itu bisa. Pak Kadis, banyak sudah saya sampaikan bahwa di sektor hotel sudah banyak segala macam
Kemudian baik hotel yang melati maupun hotel bintang di sini sudah katakanlah sudah bisa mengadopsi untuk wisatawan maupun wisnusnya ketika berkunjung di Banyuwangi. Fenomena banyaknya homestay itu gimana Pak Kadis? Iya. Jadi kan begini, di Banyuwangi punya kebijakan untuk tidak membangun atau membuka izin baru untuk hotel kelas bintang 3 ke bawah. Ya. Otomatis kan hotel yang bintang 3 ke atas ini kita masih terbatas, karena kita hanya 8 kalau nggak salah. 10 lah. Kurang lebih 10 ya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kalau kita tidak tingkatkan homestay-nya, otomatis kan wisatawan akan bingung ya ketika datang di Banyuwangi, apalagi pas ada event, hotel bintangnya tutup, kemana lagi? Nah, salah satu solusi untuk mengisi kekosongan yang bintang 3 ke bawah tadi itu ya kita tingkatkan homestay. Karena homestay ini saya yakin biasanya hampir 100% orang lokal, bukan investor dari luar. Satu, kedua, mereka juga harapan kami masyarakat ikut terlibat langsung dalam ketika Banyuwangi meningkatkan pariwisata ini, bukan investor yang menikmati. Nah, dengan kita ada program inovasi yang seperti tadi UMKM naik kelas, kita juga ada homestay naik kelas, Pak. Jadi meskipun homestay, tapi rasanya rasa hotel bintang. Jadi banyak juga kita sekarang ada homestay naik kelas 1, kelas 2 kita kategori itu. Kelas 2 ini homestay yang sudah hampir sama fasilitasnya dengan hotel bintang. Ada kolam renang, kamar ber-AC, ada ruang aula. Kalau yang kelas 1 ya, ruangannya harus AC, ada kamar mandinya hangat, kolam renang nggak ada. Jadi alhamdulillah sekarang dengan program homestay naik kelas ini juga wisatawan mancanegara banyak juga yang sukanya nginep di homestay. Karena homestay itu kan mereka berinteraksi dengan tuan rumah ya. Kalau hotel di kamar udah selesai, tapi kalau homestay kan biasanya posisinya di kampung-kampung. Ya, ada yang di Karangasem, ada yang di Kemiren. Mereka bisa berinteraksi kadang dengan masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa kejadian bule-bule ini diajak kondangan. Ya, mereka nggak mengenal kondangan di budaya di daerahnya. Diajak kondangan, becek, terus gitu salaman sama tuan yang punya hajat, dapat makan. Mereka experience tersendiri, seneng gitu. Ketika dilibatkan event-event kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mungkin di daerahnya mereka nggak ada. Jadi justru homestay ini kita tingkatkan untuk membackup kekosongan hotel bintang 3 ke bawah tadi itu yang dibatasi di Banyuwangi. Saya setuju dengan pemberdayaan masyarakat terkait tadi masyarakat lokal yang bisa bergeliat dengan adanya homestay. Kemudian yang saya tangkap di sini Pak Kadis, apakah walaupun masyarakat lokal ada nggak batasan? Misalkan homestay tadi disampaikan Pak Kadis kan berinteraksi dengan tuan rumah, dengan masyarakat sekitar di situ. Apakah cuma dengan satu rumah, kemudian dengan beberapa kamar itu maksudnya sudah homestay? Apakah di situ ada aturan juga atau batasan bahwa homestay minimal harus menyediakan sekian kamar atau maksimal sekian kamar begitu? Ya, jadi kalau homestay standar aturan ya, justru memang rumah yang punya 1 atau 2 kamar yang nggak dipakai yang bisa dijual kepada wisatawan untuk diinapi lah seperti itu. Basic homestay seperti itu memang Pak. Jadi pemberdayaan homestay dengan hotel itu dia ada induk semangnya atau pemilik rumah yang tinggal di situ. Jadi memang basic homestay-nya seperti itu. Jadi ada 1 atau 2 kamar yang nganggur, yang memang harus standar tertentu tapi ya perapiannya, kebersihannya, ada kamar mandi dan sebagainya. Itu memang seperti itu. Dan akhirnya kalau seperti itu, ini kan nggak menarik. Maksudnya untuk wisatawan tertentu mungkin kurang gitu. Makanya kita adakan program homestay naik kelas yang harus ada fasilitas seperti ini ya. Minimal kamarnya harus ada AC-nya, ada kamar mandi hangatnya.
Itu untuk yang homestay kelas 1 tadi. Terus yang homestay kelas 2 kita tingkatkan lagi, minimal harus ada kolam renang sama aula pertemuan. Seperti itu. Sehingga tadi kita ada 3 kelas homestay ya, standar, kelas 1 dan kelas 2. Tapi memang basic homestay dasarnya ya seperti yang Pak Zainal bilang bahwa dia menjual kamar meskipun hanya 1 atau 2 kamar bisa dijual dengan standar-standar tertentu. Ini apakah tidak menimbulkan ini Pak Kadis? Tapi sebelum membahas itu, apakah ada regulasi atau semacam aturan di Banyuwangi bahwa boleh membuat homestay tapi tidak terpaku atau tidak terfokus kepada daerah destinasi? Mungkin di setiap daerah bisa saja membuat homestay begitu. Apakah ada regulasi seperti itu? Sebetulnya kalau homestay harus di destinasi juga nggak ada aturan itu ya. Tetapi ketika mereka buka homestay yang nggak ada destinasi, pertanyaannya siapa yang mau nginep gitu, ya. Siapa yang mau nginep? Jadi kebanyakan homestay ini ibaratnya ada teori, ada gurada semut. Ya biasanya di mana ada destinasi ya di situ orang akan membuka homestay untuk memberikan wisatawan biar nginep di rumahnya. Tapi belum saya temui ketika misalkan daerah A nggak ada destinasinya mereka buka homestay, belum saya temui justru seperti itu. Iya. Jadi teori ada gurada semut tadi itu orang ada destinasi dulu, biasanya baru orang berniat untuk membuka homestay. Iya, saya setuju kalau ada destinasi, kemudian di situ tidak ada rumah penduduk, kemudian buka homestay, sangat setuju Pak Kadis. Yang saya tanyakan tadi, apakah ini diperbolehkan regulasi atau mungkin ada regulasi sendiri selain tidak di daerah destinasi? Atau kalau mungkin secara umum boleh, homestay itu bisa di mana saja. Oh, boleh di mana saja, Pak. Cuma nanti mereka pangsalnya siapa yang akan pertanyaannya siapa akan nginep gitu. Boleh. Misalkan di wilayah kota, di tengah kota segala macam itu boleh. Kalau kota kan justru memang destinasinya banyak, Pak. Kota Banyuwangi kan ada BUM, ada Pendopo. Oh iya. Kan justru destinasinya banyak. Destinasi nggak ada di Sionjuro gitu ya. Orang-orang ujung-ujung buka homestay. Ya pertanyaannya hanya siapa yang akan nginep di sana? Kan seperti itu. Boleh Pak Kadis tadi sampaikan ada destinasi di kota sudah banyak, termasuk dekat dengan Pantai BUM segala macam gitu ya. Tapi di sisi lain di situ kan juga banyak hotel melati juga, kemudian hotel bintang juga banyak gitu. Apakah ini tidak akan menimbulkan ini Pak Kadis? Nah, ini namanya yang atau kecemburuan sosial. Silakan Anda berkompetisi dengan baik. Mungkin seperti itu Pak Zainal ya. Jadi sama-sama jualannya. Sekarang tinggal bagaimana memberikan jualan ini orang lebih tertarik. Bisa seperti itu. Hanya silakan berkompetisi dengan sehat. Mungkin dari segi harga, dari segi pelayanan, dari segi promosi. Saya yakin akan ada pangsa pasarnya masing-masing kok. Untuk hotel bintang itu siapa, hotel melati itu siapa, homestay ini siapa. Tapi alhamdulillah selama ini kalau saya nilai nggak ada gesekan Pak Zainal. Nggak ada ya? Nggak ada gesekan orang hotel cemburu kepada homestay, homestay cemburu kepada hotel nggak. Biasanya begini yang saya lihat. Ketika hotel-hotel ini penuh, ada suatu event tertentu, mereka baru akan mencari homestay seperti itu. Mencari homestay. Atau pangsa pasar tertentu memang dia basicnya ingin cari homestay karena mungkin budgetnya hanya 200, 250 kan mereka nggak mungkin di hotel gitu kan. Tapi ketika mungkin tamu yang memang kelasnya hotel seperti contohnya Dialog Pak. Dialog itu mahal banget loh. Tapi okupasinya paling tinggi dia. Berarti kan mereka sudah pemasarannya bagus, pelayanannya bagus. Waktu Dialog mau buka di Banyuwangi itu pesimis. Ada nggak sih orang di Banyuwangi nginep sampai paling murah 1,5 sampai 3-4 juta. Ternyata mereka yang okupasinya paling tinggi di Banyuwangi seperti itulah. Mungkin. Saya rasa kalau hotel-hotel Chin itu normal lah. Okupansinya sangat mendukung lah Pak Kadis. Karena mereka jaringan begitu loh. Untuk homestay sendiri itu harus berizin apa enggak Pak Kadis? Ada izinnya, di kita ada. Mereka ada NIB, ada tertentu, mereka juga kita kena retribusi untuk pengunjung 10% sama sih. Oh gitu. Kena pajak juga ya? Banyak, sama. Kena pajak ya? Kena pajak.
Iya, iya. Karena mereka berusaha sama lah, aturannya sama. Iya. Jadi berarti kalau orang dari luar itu tidak bisa berinvestasi di sektor Homestay, betul. Itu. Cuma dibatasi orang-orang lokal aja. Orang lokal yang punya kesempatan. Bagaimana aplikasinya biar jelas? Mendeteksinya gimana, Pak Idris? Selama ini saya belum menemukan, Pak, ya, ada homestay yang dimiliki oleh orang luar. Ya. Rata-rata orang Banyuwangi semua. Mungkin ya nggak tahu ke depannya, tapi mungkin itu filter juga buat kita. Jangan sampai kalau orang luar ya kamu jangan investasi di homestay lah, kamu ke hotel atau mungkin ke kuliner atau bagaimana gitu. Karena syarat homestay itu kan ada induk yang tinggal di situ. Iya. Itu syaratnya. Ada orang dari luar, Pak Kadis, itu perlu di cross check nanti. Gimana ya? Ya ini kita butuh informasi, evaluasi dari masyarakat ya. Yang dari luar bangun, yang kita mungkin nggak tahu. Yang kita maksud tadi seperti kontrol, itu. Jadi untuk kontrolnya seperti apa, atau mungkin melibatkan aparat terkait, mungkin Satpol PP dalam penegakan perda segala macam. Karena memang saya setuju kalau misalkan memberdayakan masyarakat sekitar, bisa bergeliat, berdaya secara perekonomian segala macam ya. Tapi yang mungkin kami tidak setuju nanti sangat berbanding terbalik ketika ada dari luar kota bermain di situ juga gitu ya. Ya ini evaluasi mungkin nanti kita juga mata telinga kita terbatas. Justru saya ingin juga informasi-informasi dari masyarakat, dari pihak-pihak. Oh itu kok bisa sih orang luar, nanti kita akan evaluasi. Karena bukan masalah persaingan terkait pelayanan segala macam. Karena persaingan itu banyak dimanapun secara naluri, baik wisatawan maupun masyarakat ini ketika membeli atau menginginkan sesuatu sing apik, sing murah gitu. Nah. Gitu Kadis ya. Yang kita pun usaha juga harus berkompetisi ke sana. Oh dia bisa bagus murah, kenapa saya tidak gitu. Kenapa dia bisa saya? Karena mungkin hitung-hitungannya sudah berbeda antara kalau mungkin dengan sektor hotel dan homestay ini sudah berbeda. Karena mungkin homestay lagi Pak Kadis, ini masukan aja, jangan sampai ada karyawan di situ. Kalau misalkan ini memberdayakan masyarakat sekitar, ada induk semangnya tadi. Itu Kadis. Tapi kalau sudah kamarnya agak banyak, makanya butuh misalnya tukang masak, tukang nyuci. Tukang masak bisa mungkin secara internal lah Pak Kadis di situ. Kan mungkin menginginkan masakan-masakan tradisional segala macam. Tapi saya lihat ada satu homestay itu yang sudah ada karyawannya sekian begitu. Jadi itu mungkin yang perlu dievaluasi. Saya setuju Pak Kadis dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar di sektor itu, tapi dengan nanti perlu ada ada mekanismenya begitu sehingga tidak liar Pak Kadis. Karena memang terbatas pengawasannya, kita nggak tahu bahwa yang saya dengar ada orang Australia aja datang ke Banyuwangi investasi di homestay, ini kan juga sangat disayangkan. Kalau untuk memberdayakan masyarakat sekitar, saya kira fine-fine saja lah demi dampak daripada pariwisata. Mungkin kan orang Australia yang punya istri di sini ya, yang punya usaha kan istrinya. Itu lain lagi. Kebetulan yang modalin suaminya gitu. Terus atas nama istrinya gitu. Kan susah kalau begitu lah. Kita nggak bisa menyalahkan loh. Sudah menjadi warga Banyuwangi. Apalagi itu. Ya makanya kan ini perlu demi kenyamanan dan keberlanjutan. Dilanjut apa enggak Pak? Dilanjut. Ya. Menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Kita banyak yang kita bahas terkait ini pariwisata yang ada di Banyuwangi. Tentunya semua dengan slogan semua dinas adalah dinas pariwisata, kemudian semua tempat adalah destinasi, semua kegiatan adalah atraksi. Mudah-mudahan mungkin kalau masukan kita lebih ditingkatkan lagi terkait pemerataan event itu, menggali potensi yang ada di daerah
masing-masing Pak Kadis. Terus mungkin sebelum ini ya kita akhiri obrolan kita yang sangat bermanfaat ini, menarik, berikan edukasi juga. Harapan ke depan Pak Kadis. Kalau saya sih sebagai orang Banyuwangi, jangan sampai nanti orang yang datang ke Banyuwangi itu mengalami kejenuhan gitu Pak. Jadi harapannya sebagai Dinas Pariwisata, sebagai pemangku kepentingan yang ada di Dinas Pariwisata seperti apa Pak Kadis? Ya, tentunya karena kita memang Banyuwangi itu concern di bidang pariwisata, tentunya kita tetap menerapkan 3A tadi ya, aksesibilitas, amenity, dan atraksi. Ya, 3A ini tentunya juga bisa menjadi solusi untuk kejenuhan tadi itu. Betul. Makanya mungkin kita akan berupaya mencari destinasi-destinasi baru, gitu ya. Yang satu, kedua juga destinasi yang ada bagaimana juga bisa ditingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Yang kedua juga atraksi juga melalui BFest juga mungkin kita juga akan menggali atraksi-atraksi event-event baru sehingga orang tidak jenuh tadi datang ke Banyuwangi. Akses juga mungkin kita peningkatkan akses. Alhamdulillah di Banyuwangi ini kan semuanya lengkap, ada bandara, ada darat, ada kereta api, ada laut gitu kan. Cuman sekarang kendala masih di bandaranya, pesawatnya Pak Zainal. Karena masih flightnya kita masih sangat minim, sehingga orang kadang agak susah datang Banyuwangi, hanya ada Jakarta Banyuwangi gitu kan. Surabaya kemarin ada, sekarang nggak ada, Bali ya. Ini mungkin kita ke depan memudahkan aksesibilitas itu dengan menambah flight. Ini masih dalam proses yang benar-benar dalam waktu dekat bisa terrealisasi, sehingga 3A itu juga akan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Banyuwangi. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan tentunya bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih Pak Kadis, sangat luar biasa sekali bahwa Banyuwangi ini sudah memiliki semuanya, tidak diragukan lagi, tidak tidak usah gampang kalau mau berkunjung ke Banyuwangi. Tentunya banyak destinasi yang didapat, banyak atraksi yang juga didapat. Mudah-mudahan ke depan Banyuwangi sebagai daerah sunrise of Java. Ya, tetap menjadi kedepannya tetap akan menjadi Banyuwangi yang lebih maju. Amin. Dan masyarakatnya sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kadis. Jumpa lagi dengan kita pada waktu dan kesempatan yang sama, tanpa basa-basi juga. Obrolan kita pada hari ini sangat luar biasa. Bye. Ambil Pak Kadis untuk flyer. Di mana fotonya? Di sini, Bu. Sini.